Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo, apa kabar? Pelajar-pelajar SMP, pelajar-pelajar cerdas seluruh Indonesia. Bertemu kembali dengan saya Bapak Wartoyo MPD, Guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 7 Banjit, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pada kesempatan pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang teks laporan percobaan. Sebelum kita melanjutkan pembahasan materi tersebut, terlebih dahulu jangan lupa like dan subscribe video ini ya. Baik, materi tentang teks laporan percobaan ada pada kelas 9 semester 1 jenjang SMP. KD yang akan kita pelajari pada materi kita hari ini adalah 3.1, mengidentifikasikan informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar. 3.2, menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang didengar dan dibaca. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pembahasan kali ini adalah 1. Siswa dapat mengidentifikasi informasi yang terdapat pada contoh teks laporan percobaan. 2. Siswa dapat menelaah struktur dan kebahasaan yang terdapat pada contoh teks laporan percobaan. Tujuan yang ketiga, menyimpulkan isi teks laporan percobaan. Dan yang keempat, siswa dapat membuat teks laporan hasil percobaan. Baik, anak-anak, kita mulai saja pembahasan kita mengenai teks laporan percobaan. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita pernah melakukan sebuah percobaan atau penelitian kecil. Misalnya, beberapa waktu yang lalu, sekolah kita pernah melakukan percobaan bagaimana cara membuat pupuk kompos dengan memanfaatkan daun-daun kering yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Atau pernah pula kita melakukan percobaan bagaimana cara membuat tempe dengan menggunakan ragi. Nah, itu adalah contoh percobaan-percobaan kecil yang pernah kita lakukan di sekolah kita. Anak-anak mungkin masih ingat bahwa teks laporan percobaan pada hakikatnya merupakan sebuah teks non-fiksi yang memaparkan hasil percobaan atau penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara keilmuan. Teks laporan percobaan harus disusun dengan struktur dan fitur bahasa yang sesuai dengan kaidah keilmuan. Coba anak-anak perhatikan dengan seksama struktur teks laporan percobaan yang berjudul Laporan Praktikum Biologi, Uji Coba Kandungan Bahan Makanan yang ada di buku paket kalian halaman 1 sampai dengan 34, juga pada buku Bahasa Indonesia kelas 9 K13 edisi revisi 2018 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2018 pada bab 1 halaman 9 sampai dengan 32. Setelah kita amati bersama-sama
Struktur teks laporan percobaan tersebut terdiri dari 1. Judul, 2. Pendahuluan, 3. Landasan teori atau kajian pustaka, 4. Metode penelitian, 5. Hasil dan pembahasan, 6. Simpulan, dan 7. Daftar pustaka. Baik, kita bahas satu persatu ketujuh struktur teks laporan percobaan yang tadi sudah Bapak sebutkan. Yang pertama, judul. Judul merupakan pintu atau muka dari sebuah teks laporan percobaan. Oleh karena itu, judul teks laporan percobaan harus memperlihatkan fakta yang ingin diungkapkan, jelas, positif, singkat, khas, serta mampu menampilkan kata kunci dari sebuah tulisan. Yang kedua, pendahuluan. Secara umum, pendahuluan memaparkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan percobaan. Latar belakang memaparkan hal-hal yang terkait dengan percobaan yang akan dilakukan dan penekanan tentang pentingnya percobaan tersebut dilakukan. Yang ketiga adalah landasan teori atau kajian pustaka. Pada bagian ini dipaparkan berbagai teori yang digunakan dalam melakukan percobaan. Kajian teori dijadikan sebagai dasar pemikiran dalam melakukan percobaan agar proses dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Contoh, ketika kita akan membuat kajian teori tentang karbohidrat, maka kita akan menuliskan atau mendeskripsikan panjang lebar tentang karbohidrat. Misalnya, karbohidrat merupakan senyawa organik yang menjadi energi utama bagi manusia, hewan, dan seterusnya, dan seterusnya. Intinya, dalam kajian teori tersebut dipaparkan pengertian dan hal-hal yang terkait dengan karbohidrat, protein, lemak, dan glukosa yang dijadikan sebagai dasar pemikiran dalam melakukan percobaan. Karena anak-anak, contoh percobaan yang akan kita bahas nanti adalah tentang karbohidrat, protein, lemak, dan glukosa. Kita lanjutkan struktur teks yang keempat, yaitu metode penelitian. Pada bagian ini dipaparkan cara yang digunakan dalam melakukan percobaan, alat dan bahan, serta prosedur kerja percobaan dipaparkan secara mendetail. Contoh, alat yang digunakan apa-apa saja dituliskan. Bahan yang digunakan apa-apa saja juga dituliskan. Lalu, prosedur kerjanya seperti apa? Misalnya, yang pertama, kita akan melakukan uji karbohidrat pada nasi, kentang, roti, dan lain-lain. Selanjutnya uji protein, lalu uji lemak, dan terakhir uji glukosa.
Yang kelima, hasil dan pembahasan. Pada bagian hasil ini dipaparkan hasil percobaan dan pembahasannya secara cermat dan jelas berdasarkan kajian teori yang telah dijelaskan sebelumnya. Hasil percobaan bisa dipaparkan dalam bentuk deskripsi atau tabel. Struktur keenam dari teks laporan percobaan adalah simpulan. Pada bagian ini dipaparkan hasil percobaan secara ringkas untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Contoh, berdasarkan hasil percobaan dapat dirumuskan simpulan sebagai berikut. Nasi, roti, dan kentang mengandung karbohidrat. Karena berdasarkan hasil uji lab menunjukkan bahwa nasi, roti, dan kentang dan seterusnya. Unsur yang terakhir dari struktur teks laporan adalah daftar pustaka. Pada bagian ini dipaparkan rujukan atau referensi yang digunakan dalam melakukan percobaan. Maksudnya begini anak-anak. Ketika kita melakukan percobaan ini, tentu saja kita memanfaatkan sumber-sumber lain yang kita gunakan sebagai pedoman pada saat melakukan percobaan. Sumber-sumber yang kita gunakan itu bisa kita dapatkan dari media cetak, misalnya buku, majalah, koran, jurnal, dan lain-lain, atau bisa juga kita memanfaatkan sumber-sumber lain seperti internet. Demikian anak-anak penjelasan mengenai 7 struktur teks laporan percobaan. Mengingatkan kembali kepada anak-anak bahwa materi tersebut ada pada buku Mahir Berbahasa Indonesia untuk SMP kelas 9 edisi revisi penerbit Erlangga halaman 1 sampai dengan 34. Bisa juga anak-anak dapatkan pada buku Bahasa Indonesia kelas 9 kurikulum 2013 edisi revisi 2018 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2018 bab 1 halaman 9 sampai dengan 32. Baik, anak-anakku pelajar cerdas seluruh Indonesia, melengkapi dari tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pertemuan kita kali ini, yaitu kita akan menelaah teks laporan percobaan ditinjau dari bahasa yang digunakan pada teks laporan percobaan. Sebagai salah satu karya ilmiah yang memaparkan kegiatan percobaan, bahasa dalam teks laporan percobaan setidaknya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ciri yang pertama, banyak menggunakan kalimat kompleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri atas 2 struktur atau lebih dengan 2 verb atau lebih. Ciri yang kedua, banyak menggunakan kata penghubung, yaitu kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frase, antar klausa, dan antar kalimat. Ciri yang ketiga, banyak menggunakan kata rujukan,
yaitu kata yang merujuk pada kata lain yang telah diungkapkan atau disebutkan sebelumnya. Ciri yang terakhir, banyak menggunakan istilah teknis, yaitu istilah keilmuan yang digunakan dalam bidang tertentu. Demikian anak-anak pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kalian senang mengikuti video pembelajaran yang Bapak sajikan ini. Bapak akui bahwa video pembelajaran ini masih banyak sekali kekurangan di sana-sini, dan kritik serta masukan yang positif sangat Bapak harapkan demi kesempurnaan video pembelajaran yang selanjutnya. Sebelum Bapak akhiri, sekali lagi kita tetap semangat di tengah COVID-19 yang sampai hari ini belum berakhir. Mudah-mudahan kita tidak malas, kita tidak berpangku tangan dalam mengisi hari-hari dalam situasi di rumah saja. Jangan lupa tetap jaga jarak, gunakan masker apabila bepergian keluar rumah, dan sering-seringlah cuci tangan dengan menggunakan sabun. Melengkapi kegiatan pembelajaran kita kali ini, Bapak akan berikan tugas kepada kalian untuk lebih memantapkan pemahaman kalian terhadap materi yang baru saja Bapak sampaikan. Coba anak-anak siapkan alat tulisnya. Bagaimana, sudah siap semua? Soal yang pertama, apakah yang dimaksud dengan teks percobaan? Soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan struktur teks laporan percobaan. Soal yang ketiga, berdasarkan contoh laporan percobaan yang berjudul Laporan Praktikum Biologi Uji Kandungan Bahan Makanan, tulislah masing-masing satu unsur kebahasaan yang tampak, yaitu kalimat kompleks, kata penghubung antar kata, antar frase, antar kalimat, dan antar klausa, kemudian kata rujukan, dan yang terakhir istilah teknis. Ingat, Bapak ingatkan sekali lagi bahwa contoh laporan praktikum biologi uji kandungan bahan makanan ada pada buku paket yang tadi sudah Bapak sebutkan. Soal yang terakhir anak-anak, soal yang keempat, buatlah kelompok bersama temanmu, masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Lakukan percobaan sederhana, kemudian buatlah contoh laporan percobaan dengan memperhatikan struktur teks laporan percobaan yang urut. Anak-anak boleh memilih laporan percobaan bidang kesehatan, bidang lingkungan hidup, masalah tumbuh-tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Demikian Bapak akhiri. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!